Tuhan mengatakan, akan datang masanya, dunia akan diguncangkan. Akan datang masanya dalam kehidupan, keluarga diguncangkan, ekonomi dalam krisis, kemarahan, keputusasaan, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. Akan datang masanya, manusia tawar hati dalam kesesakan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan tidak akan berubah. Dia akan memberikan jalan, kehidupan, kelepasan. Walau badai ekonomi menghantam, tetapi Tuhan akan menjaga lumbung-lumbung kehidupan kita. Mazmur pasal 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Selamat datang dalam KKR Minggu yang penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasanya tercurah buat kita di rumah kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa di rumah kita masing-masing Tuhan hadir. Karena itu pastikan kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah. Ada pujian girang-girang, saudara mau berdiri. Ada pujian penyembahan, saudara mau berdiri, saudara mau berlutut di rumah saudara masing-masing. Hey, you are free. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Jadi saudara mau bersuka cita, berdiri, menyanyi, tepuk tangan, why not? Lalu saudara ada alat-alat musik, kenapa tidak dibunyikan? Kalau saudara ngerti main piano, saudara ngerti main gitar, ya kan? Ayo bersama-sama sehingga ibadah ini sungguh semarak. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Sehingga meskipun kita di rumah aja, meskipun ada pembatasan-pembatasan dalam tempat ibadah, tidak ada yang bisa membatasi kita dalam memuji, menyembah Allah di rumah kita masing-masing. Dan karena itu saudara harus janji sama saya, saudara tetap harus ada sampai doa berkat, saudara. Karena ini bukan tontonan, ini adalah ibadah. Jadi biasakan dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Ya kan, mungkin saudara bilang, bete pendeta, ada pengumuman-pengumuman, ada ministry update. Loh, itu kesaksian-kesaksian dari karya Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah yang penuh mujizat, penuh kuasa Tuhan. Saya beri nama KKR Minggu Mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini hari yang spesial karena ini minggu pertama. Itu berarti kita juga akan menerima perjamuan kudus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan saudara menerima hal-hal yang dahsyat dan luar biasa hari ini. Buka hati dan siapkan diri kita. John dan Thea dan tim akan angkat pujian bersama dengan kita sekalian. Hormat bagi Allah Bapa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur kekal.
ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hadiratmu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencanamu. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu.
masih panggil nama Yesus. Karena nama Yesus sumber kekuatan kami. Nama Yesus sumber damai sejahtera. Nama Yesus sumber kepastian kami. Kami tahu di hadirat-Mu ada kekuatan. Kami tahu mengalir deras urapan-Mu di tengah-tengah kami. Even though kami di rumah kami masing-masing. Tapi ada kuasa-Mu, ada kedahsyatan-Mu. Karena bagi kami hanya Yesus yang menjadi kekuatan kami. Hanya Yesus yang menjadi kepastian kami. Hanya Yesus yang menjadi pengharapan kami. Tidak pernah bisa kami bayangkan seandainya kami tidak diselamatkan oleh Kristus. Tidak mungkin kami kuat sampai hari ini. Kami tahu segala sesuatunya serba bergejolak. Tapi Yesus kekuatan kami. Yesus sumber damai sejahtera kami. Hari Minggu ini kami kembali mengakui kami tidak bisa hidup tanpa Yesus. Karena Yesus yang membuat kami tegak. Yesus yang membuat kami kuat. Yesus yang membuat kami sukacita. Yesus yang memberikan senantiasa nyanyian baru dan pengharapan yang kuat dalam hati kami. Karena itu kami dapat berkata kami orang-orang yang berbahagia. Bukan karena kami tidak menghadapi masalah. Tapi karena Yesus menguatkan kami. Yesus membimbing kami. Yesus memberi pengharapan buat kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Karena itu di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ada gereja-gereja yang mulai sudah dibuka. Tetapi kami masih beribadah secara online karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan ibadah Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Ibadah Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami semua katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai. Woo. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ayo semua semangat bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus segala-galanya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya mengerti pengumuman pemerintah hari-hari ini bilang boleh beribadah. Saya baca surat dari menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Saya lihat aturannya banyak sekali, saudara-saudara. Bukan saya tidak mau ikut aturan, tapi sorry. Saya gembala yang cinta dengan para pengerja di gereja kami. Saya cinta staf saya cinta jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Dan saya tidak mau hanya karena kehadiran lalu menimbulkan masalah. Dan saya tidak mungkin bisa umumkan saudara-saudara yang sakit jangan ke gereja. Loh, justru gereja ada untuk mendoakan yang sakit, saudara-saudara. Saya nggak bisa umumkan bahwa yang berusia di atas 60 tahun jangan ke gereja. Saya juga gak bisa umumkan anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan ke gereja. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan minta maaf. Saya sangat menghargai gereja-gereja yang terbuka hari-hari ini untuk beribadah. Tetapi saya mengerti ada orang-orang sakit yang tidak bisa ke gereja. Ada orang-orang tua yang belum boleh masuk gereja. Ada anak-anak yang belum boleh masuk gereja. Jadi karena itu izinkan saya melayani tetap melalui online ini. Dan saya secara jujur belum punya hati untuk membuka ibadah karena saya begitu cinta pengerja. Saya cinta jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Please understand me. Saya tidak sedang bilang bahwa orang yang membuka ibadah itu orang nekat. No. I really appreciate them. Saya sangat menghargai mereka untuk membuka ibadah dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang luar biasa. Saya sangat hargai mereka melayani dengan tulus. Tetapi izinkan saya juga tetap melayani secara online. Sehingga saudara-saudara yang belum bisa beribadah, saudara-saudara yang mungkin masih
khawatir untuk beribadah, saudara-saudara yang mungkin sakit dan karena itu belum diperbolehkan masuk ruang ibadah. Let me serve you. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biar kita berjalan bersama-sama. Yang beribadah di gereja melayani luar biasa dengan sukacita dari Tuhan. Dan kami yang melayani secara online tetap akan melayani saudara dengan sukacita. Dan saya percaya dalam kebersamaan kita saling mengisi. Dan akhirnya kita melihat lidah mengaku, lutut bertelut dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Thea, John, suami istri yang luar biasa ini bersama dengan tim musik yang dahsyat akan naikkan pujian bersorak-sorai bagi kita sekalian. Semua saudara ada di rumah, ayo bersukacita. Hari Minggu ini hari penuh mujizat. Ada tantangan, ada masalah, ada PSBB lah, ada PSBL lah, ada segala macam lah. Tapi ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Pintu-pintu gereja boleh terbuka, tutup, buka, tutup. Tapi pintu sorga selalu terbuka dengan rahmatnya yang luar biasa. Haleluya, yeah. Woo. Haleluya. Di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia.
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Buat kita dan kita diberi kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah minggu hari ini adalah ibadah minggu yang spesial, saudara. Di samping kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, dalam lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita di rumah masing-masing, we feel the presence of God. Haleluya. Yang sedang berdiri boleh duduk dulu sementara, ya kan, untuk kita mau menyambut firman Tuhan, saudara. Dan biasakan, saudara, meskipun di rumah kita masing-masing, tapi kita biarkan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sukacitanya, kuasanya, berkatnya akan tercurah di tengah-tengah kita sekalian. Dan sekali lagi, kalau saudara bukan dari Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center dan gereja saudara sudah buka, please come. Datang ke awas, saudara. Awas lu, jangan sampai saudara bilang, tapi enakan disuruh. No. Oke, saudara tetap boleh beribadah. Kita kan ada beberapa pilihan jamnya toh. Tapi saudara-saudara dari gereja lain, please. Kalau gereja saudara sudah terbuka, masuk gereja saudara masing-masing. Masalah nanti untuk makanan tambahannya, ya kan, snack-snacknya lah, ya kan. Saudara mau ikuti ibadah ini silahkan saudara. Tapi your main church, gereja utama saudara, saya nggak mau merampas domba-domba lain saudara. Jadi karena itu kita sesama tubuh Kristus harus saling menopang. Jadi saudara-saudara, selama gereja saudara belum buka, saudara bisa ikut bersama-sama. Tapi kalau gereja saudara sudah buka, kembali ke gereja saudara masing-masing, ya kan. Dan kalau saudara mau tetap merasa, tapi saya diberkati, silakan, ya kan. Tapi your main church adalah gereja saudara, ya kan. Karena satu tubuh, kita saling melengkapi dalam kasih, anugerah dan kuasa Tuhan. Hari ini kita juga akan terima perjamuan suci.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan suci yang kita adakan di sini bukan perjamuan suci yang mungkin buat sebagian orang. Perjamuan suci adalah sakramen gereja. Masa harus di rumah masing-masing? Saya ulangi sekali lagi, sakramen mungkin diadakan di gereja masing-masing sesuai dengan aturan gereja masing-masing. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita sedang kerjakan melalui tayangan media ini atau tayangan online ini adalah perjamuan suci seperti dalam Kisah Rasul. Bagaimana murid-murid berkumpul bersama, memecahkan roti bersama di rumahnya masing-masing. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan sekedar sedang mengambil alih aturan sakramen dari gereja masing-masing. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Bahwa masing-masing kita memecahkan roti bersama di rumah. Dan izinkan saya dari gereja membimbing dan memimpin saudara sekalian, ya kan? Jadi kalau saudara yang belum guru malua, belum malua, ya kan? Atau saudara belum dikatekisasi, belum di CD, atau saudara yang berkata, saya belum dibaptis, tapi saya sudah mengenal Kristus, saya sudah tahu apa artinya korban Kristus di atas kayu salib, dan saya percaya, saudara juga bisa menerimanya, saudara-saudara. Atau mungkin saudara berkata, bagaimana dengan anak-anak saya? Anak-anak yang sudah mengerti kasih Kristus, anak-anak yang sudah mengerti pengorbanan Kristus, ya kan? Caranya begini, orang tua yang angkat rotinya, orang tua yang angkat anggurnya, ya kan? Sebagai tanda komitmen dan iman dari orang tuanya, baru anaknya diberikan, saudara, ya kan? Jadi sebaiknya juga disuapi oleh orang tuanya sebagai tanda bahwa orang tuanya menjadi imam buat anak-anaknya. Dengan iman orang tuanya, anak-anak mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tia dan John, kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan musik menyembah Tuhan. Aku percaya mujizat masih ada. Aku percaya, saudaraku, saya gak mau dengar apapun yang ada di sekitar kita. Tapi yang saya tahu, Dia tetap Tuhan sumber segala mujizat. Dia tetap Tuhan yang masih sanggup lakukan segala perkara. Mungkin ada banyak orang yang berkata, hanya orang-orang cengeng yang percaya mujizat. Biarin. Pokoknya ini yang kita tahu. Saya masih percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Saya masih percaya di Alfa dan Omega, di awal yang akhir. Dia Tuhan yang tidak berubah, dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau sudah percaya tidak ada mujizat, ya itu yang terjadi. Tapi kalau sudah percaya mujizat masih ada, itu yang akan kita alami. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Tuhan jadi andalan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
ini kami mau nyatakan, Kau Tuhan yang jadi andalanku. Apapun berita yang kami dengar, apapun situasi yang kami hadapi, tetap Kau Tuhan yang jadi andalan buat kami. Bahkan pada saat kami tidak berdaya, kami tetap berjalan tegak. Pada saat kami tidak berdaya, kami tetap melangkah dalam kepastian. Karena kami tahu Allah bekerja dan mengambil alih segala sesuatunya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami diampuni, kami ditolong, kami diberkati, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Kalau kami bisa tegak sampai hari ini, itu karena mujizat, itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak akan goyah. Kami tahu di akhir zaman ini apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Makanya dengan bangga kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di rumah kami masing-masing, dalam KKR Minggu yang penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami dengan disertai perjamuan suci. Kami tahu, kami percaya. Bukan sekedar ibadah rutin di rumah yang kami jalani. Bukan sekedar ibadah biasa yang kami lewati. Tetapi saat ini, di hari Minggu yang penuh mujizat ini, perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu dan perjamuan suci yang kami rasakan, yang kami nikmati. Bahkan the embracement of God, bahkan pelukan hangat Tuhan terjadi, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Sehingga hidup kami boleh terus diubahkan, dan kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku melayani Tuhan. Sehingga hari ini kami tahu hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan, dan hidup kami boleh berkenan senantiasa kepada Tuhan. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kalau sudah berdiri di rumah saudara masing-masing, silahkan duduk. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ada mujizat buat Indonesia. Saya percaya ada mujizat buat para dokter. Saya percaya ada mujizat buat setiap saudara yang sakit. Saya percaya ada mujizat buat tim kesehatan di bangsa ini. Saya percaya ada mujizat buat Bapak Presiden kita untuk mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Saya percaya ada mujizat buat setiap gubernur, setiap wali kota, setiap bupati untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia needs miracle of God. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepintaran dan pengalaman hari-hari ini gak cukup. Itu sebabnya orang percaya harus menangis di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan aku percaya mujizat. Not only for me, not only for my family, but for my country, for my churches, untuk gereja-gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Saya percaya lawatan Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang aku percaya. Ayo lebih semangat, sama-sama bilang aku percaya. Sama-sama bilang aku percaya. Sama-sama bilang Indonesia diberkati. Gereja-gereja kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Hidup kami jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. Wow. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau masuk pada pembahasan lanjutan kita kembali. Setelah minggu lalu kita masuk dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah itu dia. Kalau Natal, setelah Natal, bahkan sebulan masih ada ibadah-ibadah Natal. Kalau pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, bahkan oh iya minggu lalu Pentakosta. Gereja saya nggak merayakan tuh ya kan. Ada bahkan yang tidak begitu tertarik dengan perayaan Pentakosta. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan adalah awal dari kebangkitan gereja. Karena Roh Kudus dicurahkan membawa kita penuh kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, setelah kita selesaikan seluruh perayaan-perayaan kenaikan Kristus ke sorga, lalu Roh Kudus dicurahkan, doa saya, ini waktunya. We are ready. Kita siap untuk selalu berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang siap katakan saya siap. Ayo sama-sama bilang yang siap katakan saya siap. Sama-sama bilang saya siap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Nah, hari ini kita lanjut pembahasan bagian ke-6 dari 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini saya mau share tentang salib adalah kepastian. The cross is the sureness. Bahwa sorga adalah kepastian. Dan orang-orang yang menyadari salib, dia tahu sorga itu pasti. Hari depannya pasti, pengampunan dosanya pasti, kemenangannya pasti, jawaban doanya pasti. Dan setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan, itu pasti buat hidupnya. Setuju katakan amin. Yeah. Buka kitab kita sama-sama. Galatia pasal 2, ayat 18-21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Kita buat proklamasi ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayo sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, lu ribet nih sama pendeta ini nih. Terus suruh ngomong lah, suruh teriak lah, suruh kepalkan tangan. Saya udah bilang ini bukan tontonan. Saya udah bilang ini ibadah. Jadi harus interaktif. Masa lu cuma mau nonton-nonton sambil main game lagi, sambil chatting-chatting, ya kan, sambil balas-balas. Tunggu dulu. Kalau perlu taruh di status saudara. Saya lagi ibadah, titik, sampai doa berkat. Jangan habis persembahan hilang. Kan saya udah kasih. Bukan soal kasihnya, buat apa uang saudara kalau hati saudara tidak sungguh-sungguh. Iya kan? Pastikan, kalau saudara tanya sama saya, mana lebih penting? Saya kasih persembahan atau saya sampai selesai? Yang paling penting dua-duanya. Beri dan juga sampai selesai. Tapi kalau harus memilih salah satu, saya memilih yang sampai selesai.
Karena Tuhan melihat hati. Lebih daripada persembahan saudara. Wah, yang pelit-pelit langsung bilang amin, amin, amin. Iya betul. Buat saya, yang paling penting hidup saudara. Apa artinya saudara memberi persembahan dan jiwa saudara masuk neraka? Buat saya yang penting hidup saudara diubahkan. Maka segenap hidup saudara akan memuliakan Tuhan. Haleluya, yang sudah katakan amin. Ya. Ayo sama-sama bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi ibadah-ibadah kita ini sifatnya memang interaktif. Karena saya mau bukan hanya seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini dan terpisah di rumah saudara masing-masing. No. Saya seperti hadir di rumah saudara masing-masing dan mengajak saudara beribadah. Berbicara dari hati ke hati. Karena saya mau sungguh ibadah ini betul-betul mengubahkan hidup saudara. Membawa keluarga saudara penuh kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang pulihkan keluarga-keluarga. Dan jadikan keluarga-keluarga benteng-benteng pertahanan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. 2000 tahun yang lalu. Setelah Roh Kudus dicurahkan. Gereja dimulai dari apa? Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan saya percaya ini sedang berulang kembali. Tuhan sedang mau memulihkan keluarga-keluarga kita. Karena kalau di rumah ketahuan siapa yang gak kebaktian tuh. Iya kan? Kalau kebaktian ke gereja ada aja. Saya sibuk pak, saya ada urusan ini. Ini kebaktian di rumah tuh. Jadi semua harus kumpul. Dan saya percaya ini Allah sedang membersihkan keluarga-keluarga kita. Supaya keluarga kita penuh kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah kita lihat selanjutnya. Ayat 20. Namun aku hidup. Lihat ya. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia punya kepastian. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Mungkin. Oh tidak mungkin. Mudah-mudahan. Oh tidak mungkin. Mudah-mudahan adalah hidup oleh iman. Sama-sama bilang saya hidup oleh iman. Jadi salib. Mengarahkan kita. Menuntun kita pada kepastian. Sama-sama bilang sama saya salib. Mengarahkan saya. Dan menuntun saya pada kepastian. Kepastian apa? Jelas di sini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi salib adalah tuntunan untuk kita punya kepastian. Apa kepastian kita? Hidup dalam iman. Iman dalam apa? Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang sekarang ku hidup, bukannya aku lagi. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan hidupnya karena aku. Amin. Jadi salib ada kepastian. Orang yang memandang salib bukan tidak ada masalah, tapi tidak ada keraguan. Orang yang memandang salib bukan tidak ada badai, tapi tidak ada kebimbangan. Kalau hari-hari ini sudah banyak keraguan, banyak kebimbangan, banyak ketidakpastian. I'm afraid engkau belum sungguh-sungguh memegang salib. Ada orang yang berteriak, saya udah memegang salib, kenapa banyak masalah, kenapa banyak persoalan, kenapa saya dikhianati, kenapa saya dicurangi, kenapa saya dijahatin. Saya mau ingatkan buat saudara, salib bukan berarti membuat saya cengeng dan tidak siap menghadapi tantangan. Tapi salib membuat saya berani untuk menjalani segala sesuatunya dengan kepastian. Bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saya. Yang setuju katakan amin. Yes. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau amal, kalau ibadah, kalau donasi, kalau kegerakan sosial, kalau kegiatan-kegiatan agama bisa menyelamatkan manusia, sia-sialah kematian Kristus. Kenapa Kristus harus mati? Kenapa Allah harus
harus jadi sama dengan manusia? Kenapa firman harus menjadi sama dengan manusia? Olehnya kemudian kekristenan diejek. Allahnya orang Kristen beranak. Siapa yang beranak? Maria yang beranak, bukannya Allah. Jangan bodoh. Istilah anak Allah bukan menunjukkan bahwa Allah beranak. Istilah anak Allah juga di mana-mana ada anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Jangan dipiara, saudara. Iya kan? Jelas di semua kitab juga ditulis Maria yang beranak. Ngapain persoalan? Allahnya orang Kristen beranak di mana? Siapa bidannya? Ngaco, saudara. Karena semua juga tahu. Sebagian ada yang bilang Maryam yang beranak, sebagian bilang Maria yang beranak, sebagian ada yang bilang ditambahin namanya Siti Maryam yang beranak. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan jelas. Kalau agama, amal, ibadah, perbuatan baik, kegiatan sosial, donasi bisa menyelamatkan orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus gak perlu mati. Justru Yesus mati satu-satunya. Kenapa? Karena manusia gak punya kepastian. Disalib Yesus melunasi segala sesuatunya. Karena itu dengan bangga dia berkata sudah selesai. Dan itu memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang saya punya kepastian. Saya bangga makin menggali kebenaran tentang salib. Saya makin kagum akan Kristus. Karena Yesus yang saya sembah bukan hanya Yesus yang penuh kemuliaan. Tapi Yesus yang mati di kayu salib. Menyelesaikan segala sesuatu yang saya tidak bisa selesaikan. Sehingga saya berjalan kepastian. Betul. Saya masih menghadapi tantangan. Betul saya masih menghadapi badai. Tapi saya tahu setiap hari ada pembelaan Tuhan. Saya tahu setiap hari Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya tahu setiap hari. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari selanjutnya, klik. 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Kelemahan siapa? Kelemahan saya. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Wow, haleluya. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tapi kami akan hidup bersama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Karena kuasa salib. Jadi Alkitab jelas bilang kami sebenarnya lemah. Tapi karena kami ada di dalam dia. Kami memegang salib, kami hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena apa? Kuasa Allah. Artinya aku tidak dapat digoncangkan. Betul kami lemah. Tapi salib memberi kekuatan, salib memberikan kemampuan, salib memberikan kepastian dalam langkah-langkahku. Orang Kristen yang gak sungguh-sungguh fokus pada salib. Hari-hari ini sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Mana katanya anak-anak udah mulai sekolah lagi. Tanggal berapa? Tanggal 8 apa tanggal 13? Sebagian menghentar anak-anak ke sekolah dengan kepanikan, ketakutan, kebingungan. Aduh gimana nanti, gimana namanya dua anak-anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Aturan adalah aturan. Iman bukan berarti memperbolehkan kita melanggar aturan yang ditetapkan. Saya tidak percaya orang beriman adalah pemberontak-pemberontak kacau, saudara. Yang saya percaya orang beriman adalah orang-orang yang taat pada aturan-aturan, baik aturan Tuhan maupun aturan-aturan negara, serta aturan-aturan dalam masyarakat. Karena anak Tuhan harus jadi berkat. Yeeha! Amin. Kita harus ikuti aturan, yes I know. Tapi bukan berarti kita jadi orang-orang yang paranoid. Bukan jadi kita orang-orang yang penuh kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu berarti setan sudah merasuk hidup saudara. Salib memberi kepastian buat kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Di masa-masa ini, you need sureness. Di masa-masa ini engkau butuhkan ketegaran, ketegasan, dan kepastian dalam langkah. Segala sesuatu tidak pasti. Karena dunia ini jelas, apa yang bisa dirubah akan berubah. Dan dunia ini tidak ada kepastian kecuali perubahan. Di mana-mana ada perubahan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya kepastian. Bahwa apapun boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang sedang mendengar berita-berita yang menakutkan. Saudara-saudara yang mungkin di PHK, dirumahkan. Saudara-saudara yang mungkin usahanya sedang harus tutup. Saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami kerugian besar, bahkan harus terikat dengan berbagai utang. Saya mau ingatkan buat saudara, dia tetap Tuhan sumber kepastian. Yesus panggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Klik.
Nah, saya catat di sini, salah satu strategi setan buat setiap manusia yang hidup di muka bumi adalah ketidakpastian dan kecemasan. Thank you Jesus. Hari ini kita akan menerima perjamuan suci. Kita diingatkan kembali tentang korbanan di atas kayu salib. Kita diingatkan tentang kasihnya yang sempurna buat kita. Karena pada dasarnya strategi setan adalah membuat ketidakpastian dan kecemasan. Iblis senang seorang suami cemas dan tidak pasti sambil memandang istrinya dan berkata, benar gak dia istri dari Tuhan buat saya? Iblis senang kalau setiap istri memandang suaminya dengan cemas, dengan tidak pasti dan berkata, bisa gak ya rumah tangga saya dipertahankan? Jangan-jangan dia bukan suami dari Tuhan buat saya. Anak-anak muda bisa pacaran putus ganti. Kenapa? Karena setiap kali pas ngelihat, oh ini dari Tuhan, dari Tuhan, jawaban doa. Kau adalah jawaban doa bagiku. Tapi kemudian ketika ada masalah, Tuhan, bukan perpisahan yang kutangisi. Bukan pertemuan yang kusesali, pengeluarannya. Kakar nganain. Ya kan, pelit. Gini. Iblis senang kita dalam kondisi cemas dan tidak pasti. Makanya ada orang pindah-pindah gereja. Karena enggak lah, ini bukan gereja yang Tuhan tetapkan buat saya. Masa hamba Tuhan yang begitu. Saya pelajari, klik. Mengapa iblis senang menempatkan kita pada posisi kecemasan dan ketidakpastian? Saya jumpai minimal 4 alasan. Yang pertama, karena dengan kita tidak pasti dan cemas, sistem kekebalan dan imunitas kita menjadi sangat buruk. Para dokter, para ahli sudah mengkajinya. Di masa-masa COVID-19 kita butuh imunitas yang kuat. Dan imunitas kuat datang dari 2. Dari ketenangan dan dari sukacita. Jadi kalau kita tenang dan sukacita, Alkitab bilang karena hati yang gembira adalah obat. Jadi rupanya yang mampu mengatasi setiap kuman penyakit adalah imun kita. Nah, bagaimana iblis merusak sel-sel dalam tubuh kita dengan imunitas yang lemah? Yaitu ketika kita cemas. Ketika kita tidak pasti, yang kemudian timbul adalah stres. Dan ketika stres mulai menurun, mungkin kita bisa umur panjang, tapi berbagai penyakit menyerang kita. Makanya iblis tahu persis. Iblis akan terus serang kita sampai kita kehilangan ketenangan dan kehilangan sukacita. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Dan doa saya, pada saat kau angkat cawan dan angkat roti di hadapan Tuhan, imani Tuhan, saya mau jadi orang yang hanya tenang dan berserah kepada Tuhan. Dan saya mau tetap bersuka cita karena aku tahu Tuhan itu hebat, dahsyat dan luar biasa. Kayak yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa iblis mau kita hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan? Karena orang yang tidak pasti dan cemas sulit mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Iya kan, orang yang tidak pasti akhirnya berpikir udah saya bercerai aja. Orang yang cemas akhirnya berpikir, mungkin saya lakukan hubungan seks sebelum nikah supaya dia akhirnya percaya sama saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada wanita-wanita tolol yang kemudian akhirnya menyerahkan kegadisannya. Karena dia berpikir, dengan saya menyerahkan kegadisan saya harap kita lebih langgeng. No. Yang terjadi justru kau ditinggalkan, bodok. Pendeta ini galak. Lu saya sayang sama saudara. Saya gak mau saudara tertipu sama permainan-permainan iblis dengan menaruh kecemasan, menaruh ketidakpastian, dan akhirnya membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam kehidupan kita. Iya kan? Anak-anak muda akhirnya keluar dari pelayanan karena ngerasa ini bukan panggilan saya. Tidak sedikit anak-anak muda yang akhirnya ikut narkoba, ikut seks bebas. Ikut pergaulan-pergaulan yang buruk. Ikut pesta-pesta seksual. Karena hidupnya tidak pasti. Dia bertanya, betul gak ya Tuhan pilih saya? Betul gak saya bisa hidup kudus? Betul gak saya bisa hidup benar? Betul gak ya hari depan saya cemerlang janji-janji Allah?
Ini lagu lama setan yang sampai hari ini masih berhasil. Banyak suami-suami akhirnya terpengaruh. Banyak istri-istri akhirnya terseret. Banyak ibu-ibu janda akhirnya menghalalkan segala cara dalam hidupnya. Hanya karena apa? Karena hidup dalam ketidakpastian. Padahal Alkitab sudah jamin. Tuhan adalah suami para janda yang akan memegang dan memberi jaminan kekal. Yang setuju katakan yes. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa iblis senang taruh ketidakpastian dan kecemasan? Buat pengusaha, buat pejabat, buat para pelayan Tuhan. Kenapa iblis senang taruh kecemasan dan ketidakpastian? Yang pertama, karena sistem kekebalan imunitas kita akan jadi sangat buruk. Yang kedua, kita akan jadi orang yang sulit mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Karena dipengaruhi suasana emosional kita. Yang ketiga, kita tidak dapat mempercayai janji-janji Tuhan. Dan ini yang bahaya. Karena sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Nah, kalau kita sudah gak percaya janji Tuhan. Kita cuma percaya feeling kita. Kita cuma percaya emosional kita. Kita cuma percaya apa yang kita anggap baik. Repot, saudara. Karena kita akan mudah tersesat. Kita akan mengambil jalan-jalan yang bodoh dalam kehidupan kita. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Pandang salib. Di salib itu ada jaminan kepastian kita. Sehingga melewati air sekalipun kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang memberi kemenangan gilang gemilang atas kita. Yang setuju katakan yeah. Wuih. Semua yang di rumah bilang wuih. Belajarlah, belajar. Ayo sama-sama bilang wuih. Yes. Haleluya. Di minggu pertama di bulan Juni ini waktunya kita bersorak. Ya tapi saya banyak masalah, tetap bersorak. Kita bersorak bukan karena keadaannya hebat, kita bersorak karena kita tahu setan sudah dikalahkan. Tuhan sudah menyediakan kemenangan yang pasti buat kita. Haleluya. Ibadah harus mendatangkan sukacita buat kita. Daud sampai bilang, aku bersukacita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow. Setiap saudara yang menerima firman ini melalui YouTube, melalui Facebook Live, melalui program-program televisi, RCTI Plus, Family Channel, Channel 70, ya kan, Live Channel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan atas hidup saudara sekalian. Ini waktunya saudara beriman untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau saudara mulai cemas, saudara mulai tidak pasti dalam hidup saudara, tolak dalam nama Yesus setan yang membuat aku cemas, setan yang membuat aku tidak pasti, setan yang membuat aku ragu, setan yang membuat aku bimbang. Aku tolak keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus hati dan pikiranku. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Jangan pernah entertain segala ketidakpastian saudara ini. Iya kan? Karena janji-janji Tuhan, every promises of God are yours. Pegang Alkitab saudara, bilang setiap janji Tuhan adalah bagian saya. Ayo pegang Alkitab saudara, sama-sama bilang setiap janji Tuhan adalah bagian saya. Tuhan bukan manusia berjanji lalu melupakan janjinya. Dia meteraikan dengan darahnya. Makanya waktu hari ini sudah terima perjamuan suci imani. Setiap janji-janji Tuhan adalah bagian saya. Selanjutnya klik. Mengapa? Iblis mau buat kita hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan. Karena orang yang tidak pasti dan cemas cenderung tidak mampu menguasai dan mengendalikan diri. Padahal di saat-saat ini istri belajar kendalikan diri dan kuasai diri. Jangan liar. Jangan karena perasaan gak enak akhirnya marah-marah. Bete-bete. Kita kan bukan kekanak-kanakan kan. Sorry untuk bilang ini, ada banyak istri kekanak-kanakan sekali. Kalau perasaan yang gak enak, dia marah-marahin orang, dia maki-maki orang. Belajar kuasai diri. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa Daud ngomong sama dirinya sendiri? Ibu-ibu, istri-istri, saudara-saudara yang mungkin sedang datang bulan, saudara-saudara yang sedang ada di masa-masa menopause. Kadang-kala memang ada goncangan-goncangan dalam diri saudara. Tapi belajar dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kalau perasaan lagi gak enak, liar gitu. Orang dimaki, lalu ini sendiri. Belajar kuasai diri, jadi tenang kata Alkitab. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta gak pernah jadi perempuan. Justru itu kalau saya pernah jadi perempuan, ngapain lu denger gua? Ada amin saudara-saudara, saya dulu pernah jadi perempuan loh. Saya ngerti.
Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Betul saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi pertanyaan saya, apakah laki-laki tidak pernah merasakan masa-masa di mana rasa bete, rasa tertekan, rasa banyak masalah. Tapi kita harus belajar menguasai diri dan mengendalikan diri. Ini bukan soal laki atau wanita. Bukan soal laki atau perempuan. Bukan soal pria atau wanita. No. Ini soal kedewasaan atau kekanak-kanakan. Jangan karena engkau lagi merasa gak enak, lagi merasa bete. Karena ya pendeta namanya kita lagi datang bulan. Lalu pendeta karena kita menjelang menopause kali begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan kan. Kita orang dewasa kan. Kita yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus kan. Kita yang harus jadi berkat kan. Alkitab tidak bilang bersukacitalah kamu dalam Tuhan kecuali lagi datang bulan. Bersukacitalah dalam Tuhan kecuali kalau kamu lagi menopause. No. Jadi artinya kita harus kendalikan diri. Kita harus menguasai diri. Jangan sampai rumah tangga ribut tiap bulan. Hanya ketika sudah datang bulan lalu sudah jadi orang yang agak gila-gila sedikit. Gitu. Sorry saya kalau ngomong apa adanya. Karena saya mau iblis tidak mendapat keuntungan dalam hidup saudara. Mungkin gak ada pendeta yang berani ngomong ini. Karena mungkin menjaga perasaan saudara. Tapi justru karena saya sayang sama saudara. Saya sayang keluarga saudara. Saya rindu setan tidak mencari keuntungan dalam peristiwa-peristiwa ini. Saya bongkar permainan setan ini. Dan saya harap saudara jadi orang yang menguasai diri. Karena pada saat tertentu, engkau sedang menghadapi datang bulan kah buat ibu-ibu, lalu engkau sedang menghadapi masa menopause kah. Tiba-tiba iblis mulai taruh dalam pikiran saudara segala ketidakpastian, segala kecemasan. Lawan dalam nama Yesus. Jangan entertain it. Karena iblis akan mendapat keuntungan jika saudara entertain it. Bapak-bapak juga gitu. Adik-adik muda juga di masa-masa akil baliknya. Ada goncangan krisis identity dalam hidup saudara, krisis identitas. Ngomong sama diri saudara sendiri, saya anak Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Bapak-bapak juga di masa-masa tertentu merasa seperti gak dihargai siapapun. It's okay. Hidup bukan soal penghargaan, hidup soal berkarya. Kita gak dihargai gak apa-apa, yang penting kita berkarya. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Folks, sorry kalau saya bilang ini. Saya gregetan sama kelicikan iblis. Dan saya gregetan karena ada banyak orang percaya anak Tuhan yang bodoh. Iblisnya licik dan kitanya bodoh. Sehingga kita terus dipermainkan dengan berbagai kecemasan dan dengan berbagai ketidakpastian. Padahal Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang setuju katakan, yeah. Haleluya, yes. Klik. Anak Tuhan Yesus punya kepastian. Kau anak Tuhan Yesus kah? Sama-sama bilang saya anak Tuhan Yesus. Apa cirinya anak Tuhan Yesus? Ciri anak Tuhan Yesus dia punya kepastian. 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 Semua ampa-ampa kamera dapat bagi. Yeah. Mumpung gak ada orang tuh. Mimbar punya saya sendiri. Satu gereja punya saya sendiri nih sekarang ini. Saya mau lari-lari keliling gereja juga bisa. Anak Tuhan Yesus punya kepastian. Ya setuju sama saya katakan amin. Iya. Yeah. Coba lihat selanjutnya. Apa kepastian kita? Satu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Alkitab tidak bilang kita tidak akan menghadapi badai, kita tidak akan menghadapi masalah, kita tidak akan menghadapi persoalan. Nope. Tapi Tuhan janji kepastian kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya rumus dari Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Setiap kita, kalaupun hari ini harus menangis karena badai, kalaupun harus menangis karena persoalan, kalaupun harus tergoncang karena berbagai kesulitan yang terjadi, tetap imani Tuhan pasti membuat segala sesuatunya baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia mampu merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Yang kedua, anak Tuhan Yesus punya kepastian. Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Artinya, even though kadangkala dalam serangan iblis dalam pikiran kita ada serangan sampai kita merasa I don't know what to do. Gehazi bilang begini sama Elisa.
Celaka ya Tuhan. Celaka ya Tuhan, apa yang harus kita buat? Serangan iblis yang sama akan terus menyerang kita. Waduh, persoalan rumah tangga saya apa yang harus saya buat? Waduh, persoalan ekonomi saya apa yang harus saya buat? Waduh, badai COVID-19 ini, aduh apa yang harus saya buat? Wah, situasi seperti ini apa yang harus saya buat? Iblis mau kita bingung, iblis mau kita tertekan, iblis mau kita panik, iblis mau kita cemas, iblis mau kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Elisa langsung berkata kepada Tuhan, kepada Gehazi, dia berkata, ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Dia naikkan doa kepada Tuhan. Dan dia perintahkan. Segala roh yang selama ini membelenggu Gehazi. Ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Dan dia melihat. Waktu dia melihat. Baru dia berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Ini yang saya bilang. Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Sehingga kebenarannya adalah kita tahu bahwa Tuhan bela kita. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kebenarannya adalah in every problem that we face, there is always message of God. Di setiap masalah-masalah, badai-badai kehidupan ada pesan-pesan Tuhan. Ada plan of God, ada rencana-rencana Tuhan. Dan ada target of God dalam hidup kita. Ada target-target Tuhan yang luar biasa. Karena itu biarkan Roh Kudus ngatur hidup saudara. Biarkan Roh Kudus bimbing hidup saudara. Jangan cuma perasaan saudara. Jangan cuma emosional saudara. Jangan cuma suara hati saudara. Tapi suara Roh Kudus yang bimbing saudara pada seluruh kebenaran Allah. Yang ketiga. Apa kepastian kita? Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu firman Tuhan. Apa artinya singa dan ular tedung akan kita langkahi? Apa artinya kita akan menginjak anak singa dan ular naga? Singa, ular tedung, anak singa dan ular naga. Ini menggambarkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengancam, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang begitu menyesakkan dalam kehidupan kita. Tapi itu akan kita langkahi kata Alkitab, kita akan injak. Jadi dari sini kita diajar bahwa masalah-masalah yang ada justru akan mendewasakan kita. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh cengeng. Ada dua yang tidak boleh sebagai orang Kristen. Ada dua yang tidak boleh sebagai anak Tuhan. Satu gak boleh cengeng. Dua jangan kampungan. Pendeta ini aneh-aneh aja. Jangan cengeng. Bukan berarti kita gak boleh nangis. Tapi jangan cengeng. Bukan berarti istri nangis. Cengeng kamu. Ibu-ibu kadang-kala suaminya marah dia ngelawan. Nonton drama Korea dia menangis. Bu, aneh-aneh aja bu. Ada istri-istri punya bakat pengacara saudara-saudara. Bahkan istri pengacara aja ngobrol. Bahkan pengacara aja bilang sama saya, hakim saya lawan, semua saya lawan. Cuman kalau istri gak selesai-selesai persoalan. Bu, ada banyak istri-istri punya bakat pengacara. Iya kan? Suami ngomong apa lawan, suami ngomong apa lawan. Wow. Hebat dia. Punya karunia berdebat tingkat tinggi, international certificate. Saudara. Jangan ketawa bu, sadar. Pak, istri menangis kadang-kadang dihancur hati di depan Tuhan. Gak usah disindir-sindir. Cengeng banget. Cengeng bukan berarti tidak boleh menangis. Cengeng berarti jangan punya hati yang kecil gitu. Yang apa-apa menyerah, apa-apa mikir yang jelek-jelek. Dan jangan kampungan. Kampungan bukan berarti karena dia lahir di kampung atau dia tinggal di kampung. Bukan sifat kampungan. Ya kan? Kalau ada apa-apa ngambek. Ada apa-apa ngadu sana, ngadu sini. Jadi penjilat sana, jadi penjilat sini. Itu kampungan saudara. Iya kan? Alkitab bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya mau masalah segede apapun. Tuhan kita lebih besar. Dan dia memberi kuasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Wow. Today I'm so excited. I don't know. Saya gak tahu roh apa yang sedang mau mengalir di tengah-tengah kita hari ini. Lewat perjamuan kudus ini saya percaya betul. Engkau akan melangkah sebagai pahlawan-pahlawan Kristus yang dahsyat. Dia memberi kepastian. Suami yang punya kepastian, istri yang punya kepastian, anak-anak muda yang punya kepastian, hamba-hamba Tuhan yang punya kepastian, para pejabat yang punya kepastian, lalu setiap pengusaha yang punya kepastian, karyawan-karyawan Kristen yang punya kepastian, saya percaya akan jadi berkat besar dimanapun dia ditempatkan Tuhan.
Karena hanya orang punya kepastian yang akan melangkah dengan kuat. Hanya orang yang punya kepastian yang selalu berpikirnya positif. Hanya orang yang punya kepastian yang apapun terjadi tetap mendahulukan Kristus lebih dari segala. Yang setuju katakan yeah. Yang keempat, anak Tuhan Yesus punya kepastian bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Di hati Tuhan ada keluarga. Yes. Di hati Tuhan ada keluarga. Di hati Tuhan ada keluarga. Joshua mengerti itu. Yosua bilang kepada bangsanya, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan sisi keluargaku, kamu mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul untuk suami, saudara sedang bergumul untuk istri saudara. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kapan? I don't know. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat lalu 6 bulan kemudian seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat 7 tahun kemudian seluruh keluarganya diselamatkan. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat 10 tahun kemudian. So, nggak ada batas waktunya. Ada orang yang bertobat minggu depan seluruh keluarganya diselamatkan. Ada orang yang bertobat tiba-tiba 2 tahun kemudian ada yang tinggalkan iman, ada yang ini, biarin. Tetapi harinya akan tiba. Penggenapan firman berlaku. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Tetap jadi berkat. Tetap jadi saksi. Tetap mengabarkan Injil. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang memunculkan kemuliaan Tuhan. Sehingga Alkitab bilang, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya berdoa betul di masa pandemi COVID-19 ini. Lewat ibadah keluarga seperti ini. Banyak rumah tangga mendapat pemulihan Tuhan. Saya baca di beberapa negara. Tingkat perceraian semakin tinggi. Dan banyak ibu-ibu yang sekarang bail for divorce. Banyak ibu-ibu yang akhirnya majukan gugatan untuk perceraian di banyak-banyak negara. Tapi di Indonesia belum ada peningkatan. Saya berdoa betul. Supaya justru di Indonesia khususnya anak-anak Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi COVID-19 kita berdoa bersama, beribadah bersama di rumah. Itu yang menghadirkan shalom sorga dan rumah tangga kita dipulihkan. Saya katakan amin. Selanjutnya bagian terakhir. Sebelum kita terima perjamuan suci, apa dasar salib menjadi kepastian? Kalau saudara tanya sama saya, pendeta kenapa kau punya keyakinan begitu kokoh bahwa salib adalah dasar kepastian? Satu. Di salib dia mengambil alih. Hal-hal yang tidak bisa saya bereskan. Hal-hal yang tidak bisa saya bayar. Hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan. Dia yang ambil alih. Makanya dia berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku sebab aku yang memelihara kamu. Aku akan naik ke salib. Aku akan bayar yang tidak bisa kamu bayar. Aku akan selesaikan yang kamu tidak bisa selesaikan. Aku akan bereskan yang kamu tidak bisa bereskan, saudaraku. I thank you for the cross. Jesus, I thank you for the cross. Yesus, aku berterima kasih buat salib. Orang lain boleh hanya memiliki agama. Tapi saya memiliki salib. Yesus tidak datang untuk membangun agama, tapi Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Karena di situ dia ambil alih. Agama mengajarkan berusahalah berbuat baik. Maka mudah-mudahan dosa kamu akan diampuni. Tetapi Yesus datang dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa dia berani buat kepastian? Ada banyak orang berkata, orang Kristen konyol banget, belaga punya kepastian. Apa itu? No, kita bukan orang-orang konyol. Tapi kita adalah orang-orang yang memahami artinya salib. Dia ambil alih. Segala sesuatu yang saya tidak bisa bereskan. Segala sesuatu yang saya tidak bisa selesaikan. Segala sesuatu yang tidak bisa saya lunasi, dia yang menyelesaikannya buat saya. Makanya bodoh
Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap menyakiti hati Tuhan, bodoh. Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap kompromi, bodoh. Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap hidup dalam dosa. Dia sudah ambil alih buat kita. Masakan kita tetap masih mengerjakan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib dia sudah melunasi. Alkitab jelas bilang, dia memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Wahyu bilang apa? Iblis pendakwa kita akan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Bapa. Dia mendakwa kita apa? Untuk melunasi hutang. Karena upah dosa ialah maut. Setiap dosa yang kita kerjakan berubah menjadi hutang. Alkitab menyebutnya sebagai hutang darah. Sehingga kita harus bayar. Dengan apa? Dengan darah. Sehingga hidup kita menderita. Hidup kita sengsara. Bahkan anak cucu juga menderita. Makanya saya ingatkan, bapak-bapak jangan hidup berzina. Ibu-ibu jangan hidup berzina. Karena dari bapak yang berzina, dari ibu yang suka berzina, anak-anakmu hidup dengan penderitaan. Anak-anakmu hamil di luar nikah. Anak-anakmu menghamili orang, anak-anakmu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena berasal dari darah yang penuh dengan kenajisan. Kalau itu sudah terlanjur bagaimana? Putuskan dalam nama Yesus. Biar darah Yesus membayar lunas semuanya dari kayu salib. Nanti waktu kita ambil perjamuan, pastikan engkau putuskan hutang-hutang darah itu. Karena Yesus sudah melunasinya. Dalam nama Yesus saya ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bermain dengan dukun-dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kutuknya mahal. Coba saudara perhatiin. Orang-orang yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, anak-anaknya kacau. Karena setiap dosa berubah menjadi hutang darah. Waktu Yesus ajarkan kepada kita tinggalkan dosa, bertobat. Bukan berarti Yesus terganggu dengan dosa-dosa kita. Kita akan binasa sendiri. Waktu kau muda kau pikir nggak apa-apa pergi ke dukun. Percaya kuasa kegelapan. Ramal-ramal nasib. Oh ini cuma untuk seru-seru kok. Ini cuma ilmu untuk ini. Untuk supaya jaga badan untuk ini. Betul. Tapi iblis tidak diam. The devil will never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Saya sedih melihat orang-orang yang percaya kuasa kegelapan. Akhirnya anak-anaknya dihancurkan, dikacaukan, rumah tangganya dibuat berantakan, saudara. Hidup dalam kesengsaraan demi kesengsaraan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, cepat-cepat bertobat. Karena hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan. Kau masuk gereja itu gak bisa nolong saudara. Karena agama tidak bisa menolong. Hanya darah yang tertumpah di kayu salib yang dapat menyelesaikan. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan perzinahan. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan korupsi. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan penyembahan-penyembahan berhala. Pergi ke dukun-dukun. Minum air-air dari kuasa kegelapan. Percaya ramal-ramal nasib. Hari ini waktu saudara angkat perjamuan kudus. Minta betul-betul darah Yesus mematahkan setiap kutuk itu. Sehingga hutang-hutang darah kita sudah dilunasi oleh Kristus di atas kayu salib. Segala kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Yang ketiga. Apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib dia membuktikan cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna bukan hanya ketika seorang datang dan berkata, I love you. Do you love me? Yes, I do. Najis. Kegenitan lu ah. Ya kan? Tapi cinta yang sempurna. Waktu Yesus mau mati buat kita. Terus, kalau Tuhan belum sembuhkan penyakit kita, kita mau marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau belum sembuhkan penyakit saya? Kalaupun dia belum menyembuhkan penyakit saya, dia tetap Tuhan yang baik. Jangan salah mengerti saya. Saya bukan tidak percaya ada kuasa kesembuhan ilahi. Saya sangat percaya kuasa kesembuhan ilahi. Tapi yang saya mau ingatkan. Salib sudah menjadi bukti sempurna bahwa saya dikasihi dan diterima apa adanya. Karena salib adalah bukti cinta tertinggi. Karena kita dicintai bukan ketika kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Kita dicintai ketika kita ngaco dan menuju pada kehancuran.
Dia mati buat kita. Kalaupun dia belum menjawab doa kita, dia tetap Tuhan yang mengasihi saya. Saya gak perlu marah, gak perlu kecewa dan berteriak. Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang terbaik dia sudah sediakan buat kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita. Hari ini waktu engkau menerima tubuh dan darah Kristus. Even though di rumah sudah masing-masing. Katakan Tuhan terima kasih. Saya dicintai, saya dicintai. Dan karena saya dicintai Kristus. Saya juga harus mencintai dia. Karena saya dicintai Kristus, saya tidak boleh menjauh dari Kristus. Karena saya dicintai oleh Kristus, berarti saya harus hidup seturut kehendaknya. Sampai Paulus bilang ini, kalau darahnya saja ditumpahkan, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong kita. Justru karena kita orang-orang yang dicintai Kristus, marilah kita meninggalkan segala sesuatu yang dunia tawarkan dan dunia ikat kita. Supaya kita hidup dalam anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan untuk kita siapkan diri. Untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Pastikan setiap jemaat di rumah masing-masing. Even though di rumah sudah masing-masing. Tapi put all your respect. Untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Yang keempat, apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib. Dia mengadakan terobosan. Di salib dia mengadakan terobosan. Sehingga yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang memegang salib. Di salib dia membuat terobosan. Terobosan kepastian. Bahwa yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Mungkin kau seorang yang sedang jenuh. Dengan berbagai tekanan-tekanan yang ada. Mungkin kau sedang jenuh. Dengan berbagai persoalan-persoalan yang melanda. Ini saatnya untuk kau imani. Salib bukan hanya kematian. Tapi salib adalah terobosan. Di mana manusia yang hina dijadikan manusia yang mulia. Di mana manusia yang tadinya menuju kepada kebinasaan dibawa pada keselamatan. Di mana manusia yang tadinya hidup di dalam kegelapan diangkat menjadi warga kerajaan. Dan hari ini jadilah orang percaya yang tetap memandang salib. Jadilah orang percaya yang tetap hidup dengan salib. Jadilah orang percaya yang berani memikul salib. Karena Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang memberi kepastian buat kita. Sehingga hari ini kita tegak dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Amin. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita tahu persis. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Tapi sebelum kita masuk dalam tubuh dan darah Kristus, izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kalau hari ini sudah berkata,
Hidup saya penuh dengan kecemasan, hidup saya penuh ketidakpastian. Saya seperti orang parno dalam hidup ini. Sehingga saya sulit mengambil keputusan-keputusan hebat dalam hidup ini. Saya cenderung melupakan janji-janji Tuhan. Saya cenderung berjalan hanya dengan suasana emosi dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Saya hanya ingin semua orang ngerti saya, semua orang ngerti saya, semua orang ngerti saya. Saya kekanak-kanakan dan kampungan sekali dalam hidup saya. Tapi hari ini saya ngerti firman Tuhan. Tuhan mau arahkan saya punya kepastian, betul keras. Tapi saya bukan orang-orang cengeng yang menyerah ketika dalam tantangan. Tapi Tuhan memberi kepastian saya untuk saya berjalan lebih daripada orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda bahwa kami bangkit. Kami mau lepaskan diri dari segala kebingungan, dari segala ketidakpastian, dari segala kecemasan. Dalam nama Yesus. Kami tidak mau jadi orang-orang stres, padahal kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Yesus yang sudah melunasi segala sesuatu yang harus kami tanggung. Hutang-hutang darah sudah dilepaskan. Hal-hal yang bahkan kami tidak sanggup, hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan, Yesus yang sudah ambil alih dalam hidup kami. Ajar kami melangkah dengan kepastian. Ajar kami melangkah dengan keyakinan. Ajar kami berjalan dalam hidup ini dengan satu iman dalam hati kami. Bahwa setiap janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kasih karunia-Mu tercurah. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati dan pikiran kita sekarang untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Di rumah saudara masing-masing persiapkan anggur, persiapkan roti, dan sambil persiapkan hati kita. Kalau kita ada benci, ada dendam, ada perzinahan, ada kebiasaan-kebiasaan seperti onani, masturbasi, nonton tayangan-tayangan cabul, lalu segala kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kita tertarik pada kuasa-kuasa dukun-dukun dan kita senangnya nonton hal-hal yang menakutkan gitu, yang penuh dengan hubungan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu saudara mau bereskan betul-betul. Bahkan saudara yang mau merokok, saudara yang hidup dengan alkohol dan berkata, Tuhan saya mau berhenti sekarang. Saya mau terima tubuh dan darah Kristus. Dan ini harus menjadi titik balik dalam kehidupan saya. Untuk saya mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk terima perjamuan suci. Perjamuan suci bukan untuk orang-orang sempurna. Tapi perjamuan suci untuk orang-orang biasa. Yang mengambil tekad untuk siap disempurnakan oleh Kristus. Haleluya. Angkat pujian ini. Tubuhmu terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Pastikan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Pastikan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci saat ini.
Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kau setuju sama-sama katakan amin. Dan firman Tuhan katakan, bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita imani sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berarti kita percaya anggur ini bukan sekedar anggur, tapi darah Kristus. Prosesnya kita tidak mau berdebat soal itu. Kita hanya pegang apa yang firman Tuhan katakan. Roti bukan sekedar roti, tapi tubuh Kristus. Prosesnya bukan itu yang perlu menjadi sumber perdebatan kita, tapi kita imani bahwa inilah darah dan tubuh Kristus. Pegang roti di tangan kanan. Kita akan dengar firman Tuhan bersama. Baru kemudian kita angkat bersama. Baru kemudian kita naikkan doa bersama. Baru kita akan makan bersama dengan iman. Kalau anak sudah di bawah umur 12 tahun tapi sudah mengerti firman, dan dia rindu untuk ikut perjamuan suci, saudara sebagai orang tua yang akan angkat roti ini dan anggur ini, lalu disuapi kepada anak-anak saudara. Tanda bahwa iman orang tua yang mengarahkan anak-anak pada korban Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti tinggi di atas kepala. Tanda kita mengakui tubuh Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, dan menjadikan aku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, sifat karakterku dirubah, hidupku dibaharui, pikiranku diperbarui, perkataanku diperbarui, keluargaku diperbarui, masa depanku diperbarui. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui tubuh yang terpecah, segala penyakit sudah disembuhkan. Segala penyakit sudah dibebaskan. Segala kutuk sudah dilepaskan. Aku tidak akan terbaring di ICU. Tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Aku menerima mujizat. Tubuhku sehat. Jantungku sehat. Segala kelemahan sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa bilur Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Lewat tubuh yang terpecah, kami mendapatkan kepastian, kemenangan, mujizat, dan berkat senantiasa tersedia. Inilah tubuh Kristus yang terpecah buat kami. Kita ucapkan syukur. Kita makan bersama dengan iman. Terima kasih buat tubuh yang terpecah di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh yang terpecah menyembuhkan segala penyakit kami. Karena oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Tubuh yang terpecah memberi jaminan buat kami bahwa hidup kami disempurnakan. Tubuh yang terpecah menjadi jaminan buat kami. Kami bebas dari malapetaka, mara bahaya, dari segala kecelakaan, mara bahaya dan maut. Dalam nama Yesus. Kami tidak akan mengalami celaka, malapetaka, mara bahaya, kecopetan, kerampokan. Selalu ada pembelaan, penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegang cawan di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita angkat bersama, kita minum bersama dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi lewat kepala.
Tanda kita mengakui darah Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Hidupku telah dibayar lunas. Sehingga aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus. Aku tidak berada dalam gelap, tapi aku berada dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa terserang guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku, menjaga hari depanku. Di dalam nama Yesus. Lewat tubuh yang terpecah. Segala kutuk-kutuk sudah dilepaskan. Baik kutuk orang yang diucapkan tentang aku, maupun kutuk-kutuk dosa, sudah dibebaskan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menghancurkan kutuk. Bahkan kami bebas dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Tapi kami dipagari dengan darah Kristus, sehingga tidak ada setan apapun dapat menembus kehidupan kami. Segala kutuk-kutuk masa lalu sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami ciptaan baru, hidup kami dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini darah Kristus yang tertumpah buat kami. Kita ucapkan syukur. Kita minum bersama dengan iman. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Masing-masing bersyukur. Masing-masing bersyukur. Masing-masing bersyukur. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Darah yang tertumpah mengampuni kami. Darah yang tertumpah membebaskan kami. Dan lewat tubuh dan darah yang tertumpah, mujizat kembali terjadi. Karena kami percaya kuasa Kristus ya dan amin. Dengan kami mengadakan perjamuan suci, kami diingatkan tentang korban Kristus. Kami diberi semangat untuk mengabarkan Injil. Kami diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Ambil waktu teduh. Saya beri kesempatan 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Mungkin ada beban-beban doa khusus yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan setelah perjamuan kudus ini. Mungkin ada komitmen-komitmen baru. Ada hal-hal yang saudara ingin tinggalkan dan saudara ingin lepaskan dalam hidup saudara. Mengalir bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak hamba mengasihi setiap mereka yang ada di rumahnya masing-masing yang sedang bersama dalam ibadah ini. Tuhan jamah. Tuhan lawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa mereka satu persatu. Dengar doa mereka, hamba mengasihi mereka satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Khususnya di masa-masa relaksasi PSBB ini Tuhan jaga. Sehingga tidak lagi terbangun klaster-klaster baru khususnya di dalam rumah-rumah ibadah dalam nama Yesus. Tapi ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Bangsa negara kami selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun, bawa pada keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan bela, Tuhan berkati. Baik gereja-gereja yang masih melalui online. Baik gereja-gereja yang sudah mulai beribadah dengan peraturan protokol yang ketat. Tuhan tolong. Sehingga semua bersinergi saling melengkapi satu sama lainnya. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, BNPB, Kapolri, Panglima TNI, para gubernur, para bupati, dan juga para wali kota. Tuhan tuntun. Sehingga setiap keputusan apapun yang harus diambil, keputusan yang bijaksana. Iblis tidak mengambil keuntungan. Segala roh-roh paranormal kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya hikmat dari sorga yang boleh turun di bangsa negara kami buat pemimpin-pemimpin kami. Dan kalau ada roh-roh provokator, adu domba, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ada mereka yang mungkin cari-cari panggung-panggung politik, kami patahkan dalam nama Yesus. Ini saatnya bangsa kami bersatu untuk menghadapi situasi yang krusial hari-hari ini. Bahkan Tuhan, ada orang-orang yang mau bermain dengan provokasi untuk kerusuhan ekonomi. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tim ekonomi di bangsa ini dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan.
Bahkan tim keamanan akan mendeteksi segala sesuatu, gerakan-gerakan yang mengarah pada kekacauan. Tuhan tolong. Masih ada mujizat di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami melihat dan masih khawatir dengan ODP, PDP yang semakin tinggi. Bahkan yang terpapar, yang positif dan juga yang meninggal masih meningkat terus. Dalam nama Yesus hentikan oleh kuasa Tuhan. Kami tetap berdoa dan kami tetap percaya. Dan yang sembuh Tuhan angkat terus. Makin banyak, makin melonjak yang sembuh dalam nama Yesus. Di saat kami perjamuan suci, kami juga berdoa untuk para dokter, para suster, para bruder, tim medis, petugas rumah sakit, karyawan di rumah sakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus lindungi dan jaga mereka, berkati mereka, kuatkan mereka. Bahkan ditemukan penanganan-penanganan. Baik urusan melalui plasma, baik urusan melalui obat-obat herbal atau apapun Tuhan. Tuhan beri hikmat buat mereka yang alam dunia kesehatan sehingga ada penanganan yang baik. Karena kasih Tuhan. Karena hari-hari ini ada terobosan tentang terapi plasma. Masih terhambat di banyak segi birokrasi. Tuhan tolong lancarkan segalanya. Dan melalui pengobatan-pengobatan lainnya. Sejauh tidak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan tolong. Kalau ada pengobatan herbal atau apapun, Tuhan arahkan. Sehingga tim medis dapat melihat hal-hal yang baik di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kasih setiamu atas kami. Dan kami yang hari ini beribadah di rumah Tuhan dan sudah menerima perjamuan suci, biarlah hidup kami diubahkan. Dan kasih Tuhan makin nyata. Karena kami gak mau jadi orang percaya yang bodoh. Menerima firman tapi tidak melakukannya. Kami mau menjadi orang percaya yang menerima firman, melakukannya dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan itu baik. Wow, saudaraku, I feel Jesus in this place. Saya sungguh merasakan kasih Yesus luar biasa. Even though kita perjamuan suci di rumah masing-masing, tetapi saya rasakan betul kasih. Saya rasakan betul kuasa Tuhan. Saya rasakan betul jamahan Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kita. And I know you just feel the same. Saya juga rasakan, wah, hari ini saya betul-betul mengalami lawatan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ayo sama-sama bilang Tuhan itu baik. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya betul lewat perjamuan suci, dia terima sesuatu yang baik dari Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan. Amin, 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 amin. God sees your hands. Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Ini saatnya kita mau memberi persembahan syukur kita, iya kan? Karena ibadah kita adalah ibadah yang lengkap dari doa pembukaan sampai doa penutup. Dan Alkitab bilang, aku tidak akan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa, saudara-saudara. Jadi kalau saudara memang digerakkan Tuhan untuk memberi, ini bukan kewajiban, ini bukan keharusan. Tetapi kalau Roh Kudus memang menggerakkan saudara untuk memberi, saudara sebaiknya memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau memang sudah tidak digerakkan, sudah gak usah saudara-saudara. Karena pelayanan ada cuma-cuma buat siap saudara sekalian. Dan khusus buat jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, ataupun buat setiap mereka yang belum bergereja tetap, saudara bisa mengembalikan perpuluhan milik Allah juga ke nomor-nomor account di tempat ini. Karena Alkitab berkata, bawalah persembahan perpuluhanmu supaya di rumah Tuhan tetap tersedia makanan. Sehingga kita gereja tetap dapat menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan dan memerlukannya. Jadi saudara-saudara jangan transfer sekarang dulu seperti biasa, karena kotak-kotak persembahan tidak ada, kantong-kantong persembahan tidak ada. Jadi kita new normal saudara-saudara, iya kan? Yaitu dengan transfer bank. Dan tim sekretariat sedang mengusahakan supaya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan atau minggu satunya lagi, kita sudah ada QR-nya, ya kan? QR itu biasanya yang 40 tahun ke bawah yang ngerti, ya kan? Yang pakai apa itu namanya scan, ya kan? Jadi yang lain masih biasa, either lewat m-banking, either lewat internet banking, atau either lewat ATM, saudara-saudara, ya kan? Dan lewat OVO juga masih bisa, saudara-saudara, untuk transfer ke nomor-nomor di bawah ini. Tapi jangan transfer dulu sebelum kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima firman, kami sudah menerima perjamuan suci. Dan hari ini adalah hari Minggu pertama. Kami juga mau membawa persembahan perpuluhan kami buat kami yang mengerti. Karena itu Tuhan berkati setiap tangan yang memberi karena mengasihi Tuhan. Sehingga
kami percaya dengan kami mengembalikan perpuluhan milik Allah, maka Tuhan menghalaukan belalang pelaha, belalang pengerit, belalang pidaan, belalang pelompat, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ada saja berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun luar biasa dalam atas kehidupan kami. Dan juga kami yang memberi persembahan dengan sukacita. Persembahan rutin mingguan kami, Tuhan memberkati berlipat kali ganda, sehingga senantiasa berlaku firman takaran yang baik yang dipadatkan, goncang-goncang sampai melimpah keluar. Tuhan sediakan buat kami yang mengasihi Tuhan. Kami mengerti memberi persembahan. Kami mengerti mengembalikan perpuluhan milik Allah. Karena dengan sukacita kami melakukannya. Bukan dengan duka dan paksa. Tetapi karena kami tahu Tuhan yang memberkati kami berlipat kali ganda. Hak Tuhan harus kami kembalikan. Dan kami percaya berkat Tuhan akan luar biasa. Kami siap mengembalikan perpuluhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau gereja kita boleh tetap bisa melayani. Bahkan tim dari teens, tim anak-anak atau dari Awesome Kids atau sekolah minggu yang gereja lain biasa menyebutnya. Bahkan tim-tim penginjilan kita dan juga tim-tim pastoral kita semua melayani dengan sukacita. Buat saya adalah kebanggaan. Terima kasih buat setiap persembahan saudara, support saudara. Karena setiap support saudara ini terus kita pakai sehingga Injil dapat tersebar. Karena kita terinspirasi dengan kalimat Yesus sendiri yang berkata, ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku tidak ada makanan, kamu tidak memberikan aku makanan. Ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu murid-murid bertanya, kapan kami melihat itu semua? Ketika kamu melakukan yang membutuhkannya, maka kamu melakukannya untuk aku. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan terinspirasi dengan itu. Kita menetapkan untuk Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Jangan cuma jadi hamba-hamba Tuhan jago mimbar saja. Tapi kita juga melayani buat setiap mereka yang membutuhkan. Kita melayani di jalan-jalan, kita melayani di kampung-kampung, kita juga melayani gereja-gereja lain, kita melayani sekolah-sekolah teologi lain. Pokoknya yang bisa kita layani. Betul kita belum sempurna, masih banyak kritik, masih banyak kekurangan, dan kita tampung semuanya untuk membuat kita dapat melayani lebih berkenan kepada Tuhan. Tetapi anyway, dari dasar hati yang saya terdalam, izinkan saya mengucapkan thank you. Dan juga buat setiap saudara yang tetap setia sampai doa berkat, thank you. Saya percaya ada berkat Tuhan yang istimewa buat setiap kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kami boleh ada di akhir ibadah kami ini dengan sukacita. Meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu ada lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga kami hidup senantiasa dalam firman-Mu. Kami mau berjalan seturut dengan firman-Mu. Karena kami pegang firman-Mu. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Dan kami ingat firman-Mu berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Biar gadamu dan tongkat-Mu senantiasa menjadi penghiburan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya jemaat sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, hiduplah senantiasa dalam terang Kristus. Hiduplah senantiasa menjadi saksi Tuhan. Dan senantiasalah mentuntaskan amanat agung. Pergi, kabarkan Injil kepada setiap makhluk dimanapun Tuhan tempatkan kita. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, hormatilah suamimu, tunduklah pada suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat minggu penuh mujizat ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Kami terima dengan iman. Dan kiranya tangan-Mu menyertai. Amin. Kami terima dengan iman. Yes, amin. Kami terima dengan iman. Daripada malapetaka, amin. Kami terima dengan iman. sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Amin, kami terima dengan iman. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang baru resmi, ibadah sudah selesai. Tuhan menyertai kita dan kiranya kita mengerti orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Saya sebagai gembala Gilbert Lumoindong bersama dengan teman-teman yang hebat, Thea dan John, suami istri hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan, dan juga dengan tim musik yang penuh dengan urapan Tuhan. Kami dengan sukacita mengingatkan buat saudara, selamat hari Minggu, hidup dalam takut akan Tuhan bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Yeah.